Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rini Oktaviani Putri dengan C1 Channel 264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel, di mana tugas ini dibuat untuk memberi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra. Nah, adapun pokok pembahasannya sendiri yaitu yang pertama mengenai pengertian populasi dan sampel, yang kedua mengenai pengertian teknik pengambilan sampel, yang ketiga yaitu jenis teknik pengambilan sampel, yang keempat atau yang terakhir yaitu ada kesalahan pengambilan sampel. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian populasi dan sampel. Nah, jadi populasi itu adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek dengan karakteristik atau ciri-ciri dengan kualitas tertentu. Nah, contohnya dalam penelitian tentang analisis pengaruh motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan di PT Amanah Semarang, yang jadi populasinya itu adalah semua karyawan di PT Amanah Semarang tersebut. Kemudian untuk sampelnya itu merupakan suatu bagian dari populasi. Misalnya berdasarkan contoh tadi, itu populasinya ada 1.000 orang manajer. Nah, maka sampelnya itu adalah bagian dari 1.000 orang tersebut, yaitu misalnya 100 orang manajer tersebut. Nah, ukuran sampel itu sendiri dihitung dengan cara swapping dan tabel Ishak-Mishel, di mana rumusnya itu adalah N kecil sama dengan N besar dibagi dengan 1 ditambah N besar dikali E2. Nah, N kecilnya itu adalah ukuran sampel, kemudian N besar itu adalah populasi, dan N-nya itu adalah presentasi kelonggaran karena kesalahan. Kemudian ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengertian teknik pengambilan sampel. Nah, jadi menurut Sugiono dalam bukunya diterbitkan di 2006, penarikan sampel itu merupakan suatu proses pilihan sejumlah elemen dari populasi, sehingga dengan mempelajari sampel tersebut, suatu pemahaman karakteristik subjek sampel memungkinkan kita untuk mengeneralisasi karakteristik elemen populasi. Nah, keterbatasan atau keuntungan dan kerugiannya itu, kalau keuntungannya itu penyelidikan biaya yang terbatas, kemudian menghematkan waktu dan tenaga, kemudian juga menghemat pada hal-hal khusus lainnya. Sedangkan kalau kerugiannya itu, jika data dari wilayahnya itu kecil, diperlukan sampel yang relatif besar populasinya. Jika data untuk beberapa periode waktu artinya berkelanjutan, maka sampel yang digunakan itu harus besar. Dan juga dalam pengambilan sampel ini dikeluarkan biaya administrasi yang cukup besar. Nah, ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai jenis teknik pengambilan sampel. Nah, di sini ada dua teknik, yaitu ada random sampling dan non-random sampling. Kalau random sampling itu adalah pengambilan sampel secara acak, di mana ini terdiri juga dari 5 jenis. Yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana, yaitu pengambilan sampel dengan kesempatan yang sama bagi unit dasarnya untuk diambil sebagai sampel dengan syarat memiliki unit dasar dan populasi yang tersebar. Nah, teknik pengambilannya ini itu bergantung pada besar kecilnya populasi. Kemudian yang kedua ada pengambilan sampel acak stratifikasi, di mana pengambilan sampel ini dilakukan dengan membagi populasi ke dalam beberapa strata, di mana setiap stratanya itu adalah homogen, dan ciri pengambilan ini deviasi standarnya itu lebih kecil, lebih efektif jika dalam distribusi populasi, dan juga tiap unitnya itu ada peluang yang sama. Kemudian yang ketiga ada sampling sistematik, di mana teknik yang dilakukan itu jika nama atau identifikasi dari satuan individunya itu ada dalam daftar, dan jika populasinya itu berpola beraturan seperti blok dalam kota. Kemudian yang ketiga itu ada pengambilan sampel acak secara bertahap. Nah, pengambilan ini dilakukan dengan membagi populasi itu menjadi beberapa fraksi. Kemudian dari fraksi tersebut dibagi lagi menjadi fraksi yang lebih kecil untuk kemudian diambil sampelnya. Di mana unit sampel pertama itu disebut dengan primary sampling unit atau disingkat PSU. Kemudian yang kelima itu ada cluster random sampling. Nah, cluster sampling ini sendiri dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa blok sebagai cluster dan dilakukan pengambilan sampel kelompok tersebut. Nah, misalnya nih, ingin meneliti tentang status gizi anak sekolah dasar di suatu kota. Bila seluruh murid SD sampai diteliti status gizinya, maka disebut one stage sample cluster sampling. Namun bila diperoleh sampel sekolah, itu dilakukan pengambilan sampel lagi, maka disebut two-stage simple cluster sampling.
Kemudian ada juga yang kedua itu non-random sampling, artinya itu pengambilan sampel tidak secara acak, di mana itu ada 3 jenis, yaitu pengambilan sampel seadanya. Pengambilan sampel ini berdasarkan kebetulan bertemu. Contohnya nih, dalam menentukan sampel apabila dijumpai ada, maka sampel tersebut diambil dan langsung dijadikan sebagai sampel utamanya. Kemudian ada kuota sampling, yaitu pelaksanaan pengambilan sampel dengan jatah adanya kuota gitu. Misalnya contoh tentang tingkat pendidikan masyarakat. Nah, telah ditentukan jumlahnya tuh yaitu sebanyak 100 orang dengan kriteria 50 laki-laki di usia 20 sampai 35 tahun dan 50 orang wanita di usia 20 sampai 25 tahun. Artinya itu jika lebih dari itu tidak termasuk sampel. Kemudian ada pengambilan berdasarkan pertimbangan, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, untuk mengetahui pendapatan umum tentang penyakit VPNFT, dapat berwawancara dengan 18 orang keturunan Cina yang mempunyai penyakit diabetes mellitus, 25 orang India yang tinggal di Indonesia yang mempunyai penyakit ISPA, 76 orang Indonesia yang mempunyai penyakit diare. Nah, kemudian yang keempat itu ada kesalahan dalam pengambilan sampel. Nah, jadi kesalahan itu bisa terjadi dalam pengambilan sampel. Kesalahannya itu sendiri ada 2 jenis, ada kesalahan sampel dan kesalahan non-sampel. Kesalahan sampel ini adalah kesalahan yang timbul disebabkan oleh kenyataan bahwa penelitian itu dilakukan terhadap sampel dan tidak secara lengkap dilakukan terhadap populasi. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel itu akan berbeda hasilnya jika prosedur yang sama dilakukan terhadap populasi. Sedangkan kalau kesalahan non-sampel itu merupakan kesalahan sistematis yang sulit atau tidak dapat saling meniadakan. Nah, beberapa penyebabnya yaitu populasi tidak didefinisi, angka tidak dirumuskan secara tepat, istilah yang digunakan tidak terdefinisi, respon dan tidak menjawab secara akurat, dan pencatatan atau tabulasi serta perhitungannya itu tidak benar. Nah, baiklah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.